Ku berdiri tegak di atas gunung batumu, dan ku takkan lelah menantikan janjimu. Katamu tak menipu, sekalipun aku dalam gelapku. Walau ku berjalan dalam lembah yang kelam, janjimu bersegera menuju kesudahannya. Langit bumi berlalu, firmanmu kekal selama-lamanya. Harapanku tak akan sirna, ku kan menanti saatnya. Yesus besar kesetiaanmu, ku berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Walau ku berjalan dalam lembah yang gelap, janjimu bersegera menuju kesudahannya. Langit bumi berlalu, firmanmu kekal selama-lamanya. Harapanku tak akan sirna, ku kan menanti saatnya. Yesus besar kesetiaanmu, ku berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Yesus besar kesetiaanmu, ku berserah penuh. Yesus besar kesetiaanmu, ku berserah penuh. Selamanya ku bersorak. Selamat pagi. Selamat pagi buat CDC Family. Wow, luar biasa sekali saya bisa melihat antusias jemaat dengan muka yang sangat ceria ya. Bersemangat sekali mau beribadah di tempat ini. Yuk kasih tos dulu kiri dan kanan. Kalau yang kemarin gak ketemu, kemarin kemana ya? Ya puji Tuhan sekarang sehat ya. Luar biasa. Luar biasa kita semua family di tempat ini ya. Jadi bisa saling mengenal dan saling bertanya satu dengan yang lain. Baik, pada pagi hari ini ibadah kita akan dilayani oleh Pastor Tini yang sudah datang. Terima kasih berserta dengan pasangan yang sangat setia. Terima kasih buat Ko Rudi ya. Dan juga yang online kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Biarlah kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan pada pagi hari ini seperti biasa kita akan tetap jaga prokes kita ya. Tetap memakai masker ya, juga jangan terlalu berdekat-dekatan berbisik-bisik ya. Kita tetap hikmat dalam beribadah ini ya. Kemudian bagi Bapak Ibu mungkin karena cuacanya dingin atau tadi mungkin habis minum kopi, minum teh, mungkin terasa ingin ke toilet, silakan ke toilet sekarang ya. Karena nanti waktu ibadah itu nanti nggak enak mengganggu yang lain
Ya silakan, toiletnya nanti ditunjukkan oleh Asher ya di sebelah belakang sana. Ya jadi kita akan beribadah dengan hikmat. Kemudian HP, saudara bawa HP, ya boleh dikeluarkan HP-nya. Ya kita pasang supaya silent. Ya jadi semua bisnis kita, urusan kita, apapun juga kita silentkan dulu. Kita utamakan Tuhan. Ya jadi tidak ada bunyi ringtone nanti ya. Jadi sangat menghargai satu dengan yang lain. Baik. Kalau sudah semua yang mau ke toilet silakan ya. Saya akan bacakan sebuah ayat sebelum kita mulai segala sesuatunya. Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-7. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Ya, jadi ayat ini dikatakan siapa yang mau masuk dalam rumah Tuhan? Aku, berarti saya dan saudara. Ya, kenapa kita masuk dalam rumah Tuhan? Karena berkat kasih setia Tuhan yang besar. Amin. Kita ada di tempat ini karena kasih setia Tuhan yang besar buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kasih setiamu yang besar membuat kami sangat diberkati, kami sangat bersuka cita di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah sediakan kemenangan demi kemenangan, kebebasan demi kebebasan pada pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang datang pada hari ini dengan kerinduan yang besar akan mengalami kepuasan yang besar di dalam Engkau Tuhan. Engkau akan melawat kami semua, Engkau akan mengurapi kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah dan memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yes, amin. Selamat pagi. Shalom CDC. Siapa yang merasa diberkati pada pagi hari ini angkat tangan. Lambaikan tangan. Kita kasih tos kembali sama teman-teman di sebelahnya. Kita katakan kamu diberkati. Yes. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Setiap anak-anak yang diberkati, anak-anak Tuhan yang diberkati, kita mau datang sama Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, kita mau katakan kita diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
terus datang sama Tuhan. Kita mau undang Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Kita mau Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Karena kita tahu hanya di dalam Tuhan, hanya mengejar Tuhan, hanya mengejar hadiratnya Tuhan, kita akan menemukan sukacita, menemukan rasa aman itu di dalam Tuhan. Mari kita mau sama-sama mengatakan lagu ini. Haleluya. Biar Tuhan yang penuhi hati kami. Penuhi hatiku. Haleluya Yesus. Dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku dekat, dalam hadir-Mu. Kami rindu mendengar-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari kita mau rasakan kasih Tuhan yang besar. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, pulih dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita sama-sama angkat tangan kita sama Tuhan. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes Tuhan, kami minta Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, dekat di hati-Mu Tuhan, dalam hadir-Mu. Kami rindu mendengar-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang kami rasakan. Ku rasakan kasih-Mu, yes Lord, dan indahnya kekudusan-Mu, pulih
Kita mau merasakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Kita mau rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Yes. Yes, Tuhan. Kami angkat setiap tangan kami, Tuhan. Engkau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Amin, Tuhan. Penuhi setiap hati kami, Tuhan. Penuhi hati kami, Yesus.
rasakan Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Engkau lawat kami satu persatu. Engkau berada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Engkau Allah yang setia. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu ada di dalam hati kami. Engkau adalah satu-satunya penguasa tunggal hidup kami. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan menyembah Engkau, dan kami bisa merasakan lawatan Allah ada di tempat ini. Thank you Lord Jesus. Saat ini kami mau duduk tenang di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Berikan kami hati, tanah yang siap ditabur benih firman Tuhan. Tutup bungkus kami semua yang hadir di ruangan ini, baik yang onsite maupun online. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan pagari dimanapun kami berada dengan pagar Allah, sehingga kami aman duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu adalah isi hati-Mu yang kami mau dengar dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya, katakan dulu sama kiri kanannya, kamu hari ini hadir dengan sangat cantik atau ganteng. Ayo. Iya, kita semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin. Jadi harus bersuka cita dong. Jangan punya tampang murung. Oke, tema kita pada pagi hari ini saya akan bagikan tema yang namanya focus on your priorities. Fokuslah kepada prioritas. Karena banyak hal kita bisa gak sampai tujuan karena gak fokus sama prioritasnya. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Namanya focus on your priorities itu mesti ngapain aja. Firman Tuhan gak pernah salah. Kalau dia ngasih firman-Nya yang disampaikan kepada kita, dia kasih contohnya dan langkah-langkah praktisnya. Next slide. Sorry dari sini bisa ya. Nah, kita masih ingat tema kita tahun ini adalah fruitful, berbuah. Untuk bisa berbuah harus ada upaya yang dilakukan. Dan triwulan 1 kita tahu adalah yang harus kita kejar adalah buah pertobatan. Nah, buah pertobatan itu gak usah nyari-nyari dari luar, ada dalam diri kita sendiri. Amin. Nah, jadi diri kita sendiri harus melakukan sesuatu sehingga ada perubahan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat.
Tahun 2023 ini saatnya kita mengalami perubahan. Dan pertobatan itu gak cuma satu kali loh Bapak Ibu, ingat ya, pertobatan itu tiap hari. Kenapa? Karena kita bisa saja bikin kesalahan sengaja ataupun tidak sengaja. Namanya juga masih hidup di dalam kedagingan, masih ada di dunia. Jadi tiap kali salah ingat langsung harus bertobat. Oke, jadi saya mau bagikan, mungkin kalau kita review dulu tahun 2022, pada saat awal tahun kita semua pasti punya harapan kalau nggak masukin tahun baru. Sama juga dengan, kayaknya kok suaranya rada double ya, memang ada gema. Jadi saya ingatkan lagi, tahun 2022 awal kita punya target. Lalu berlangsung 1 tahun sampai akhir tahun 2022. Pasti ada yang belum tercapai. Kalau semuanya tercapai ya puji Tuhan, harapan ataupun target. Tapi kalau ada yang belum tercapai, jangan kecewa Bapak Ibu. Kita mau bawa target kita yang terbaik di tahun 2023. Mumpung ini masih awal tahun, baru masuk bulan Februari, masih panjang ya. Tapi waktu itu begitu cepat berjalan. Jadi mulai kita harus menata prioritas kita supaya target yang tadinya gagal atau belum tercapai di tahun 2022, kita bisa capai di tahun 2023. Amin. Nah, jadi berarti kita mau belajar menyusun prioritas yang terbaik. Nah, ini ada kata-kata bijak dari seorang hamba Tuhan. Keberhasilan tidak ditentukan oleh banyaknya aktivitas, tetapi karena tepatnya prioritas hidup yang kita buat. Benar apa enggak ini? Benar ya? Emangnya kalau kegiatan banyak kita pasti berhasil? Belum tentu. Lalu sukses diperoleh karena prioritas yang tepat di dalam hidup. Jadi kalau kita punya prioritas, harus prioritas yang tepat dalam hidup kita supaya bisa tercapai. Jangan-jangan prioritas kita apa, harapannya Tuhan untuk kita lakukan lain lagi ya. Kita lihat satu ayat yang paling kita sering kenal dari dulu sampai sekarang, mulai lagi diingat dan direnungkan. Saya baca ayat 33, Bapak Ibu baca 34 ya. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Silakan. Hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan itu ngajarnya praktis, gak complicated. Kita tuh suka mikirnya tuh jauh yang di sana, padahal belum nyampe. Yang besok aja kita belum tahu. Jadi Tuhan itu ngajak kita berpikiran praktis, yaitu di sini disebutkan, kamu khawatir akan hari besok. Betul nggak? Kita punya rasa khawatir kan? Pasti kita semua termasuk saya. Tapi kalau baca ayat ini saya bertobat. Saya bilang Tuhan ampuni, saya nggak mau khawatir. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang penting itu adalah hari ini, bukan besok. Besok ya penting sih, tapi ya jangan besok lebih penting dari hari ini. Jadi hari ini gak dapat apa-apa. Kita pikirkan hari ini kita mau lakukan sesuatu gak sama Tuhan? Pasti ada saja yang Tuhan mau lakukan bersama kita. Setiap hari itu hari yang baik. Betul apa enggak? Setuju ya? Setiap hari adalah hari yang baik. Jangan hari berjalan hari ini gak ada hasilnya. Minimal kita udah cerita ke siapa kalau Tuhan Yesus itu baik. Minimal kita udah berdoa untuk seseorang yang menjadi target supaya orang itu ditolong Tuhan. Benar enggak? Itu aja udah kita lakukan. Minimal lakukan setiap hari, yang gak kelihatan orang maupun yang ngajak orang tadi. Mungkin kita ketemu seseorang di warung pas beli telur, mungkin kita ketemu orang di pasar, atau mungkin pas jemput anak sekolah. Paling enggak kita ketemu orang tiap hari. Coba mulai cerita dan bersaksi Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Jadi setiap hari selalu baik, lakukan yang terbaik. Berikutnya kita tahu prioritas, tapi prioritas itu persisnya seperti apa? Prioritas itu artinya urutan yang benar.
Namanya ngurut, masa semua hal ditaruh di nomor satu? Nggak mungkin dong nomor satunya banyak, nomor satunya ya cuma satu, berikutnya adalah nomor dua. Jadi kita harus ngurut, prioritas itu membuat urutan, dan urutan yang benar tidak terbalik-balik, itu namanya prioritas. Prioritas satu, prioritas dua, dan seterusnya. Jadi kita kasih contoh gampang aja. Pada doyan Indomie nggak? Udah pada bisa bikin Indomie sendiri? Oh nggak bisa? Wah, kalau nggak bisa jarang-jarang loh. Saya lagi bingung Indomie ngetop bener ya dalam dan luar negeri sampai seluruh dunia. Semua orang bisa bikin Indomie. Wah, Indonesia tuh ngetop banget Indominya. Jadi kalau saya ketemu teman dari luar yang sudah pernah kerja di Indo, dia tuh nggak minta oleh apa-apa. Kalau ditanyain pengen oleh-oleh apa dari Indonesia, mintanya selalu Indomie. Waduh, tapi ada untungnya, murah meriah ya, daripada beliin barang Indonesia yang mahal-mahal yang lain. Jadi Indomie dia udah happy banget kalau dibawain Indomie dari Indo, atau pas dia datang ke Indo saya bekelin Indomie pulang ke rumahnya. Nah, saya mau kasih tahu, di belakangnya kantong Indomie ada urutan cara memasak Indomie, betul nggak? 1, 2, 3. Coba sekali-kali nyoba urutannya dibalik-balik. Indominya matang apa enggak? Yang ada tutung nanti, yang ada nggak enak rasanya. Jadi yang namanya urutan prioritas sudah tertera di nomornya. 1, ngapain dulu kalau bikin Indomie ya kita masak air dulu sampai mendidih, betul nggak? Nah, urutan itu nggak bisa diacak-acak Bapak Ibu. Itu yang namanya prioritas. Jadi kalau udah ngurut, jangan aduh ini nomor 1 nggak enak, aku mau ngelakuin yang nomor 3 dulu. Kalau mau nyoba ya boleh, hasilnya jangan ditanya, pasti berantakan. Jadi makanya orang sering gagal mencapai target dalam hidupnya karena prioritasnya terbalik-balik. Yang paling gampang tadi masak Indomie ya. Nah, jadi saya mau bagikan di sini akibat dari hidup tanpa prioritas, karena kita nganggap semuanya penting, semuanya gue mau kerjain, akhirnya powerless, yang nggak ada kuasanya, useless, gak ada gunanya, hidup berantakan. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau, ini mau, akhirnya gak dapat apa-apa. Betapa ruginya orang yang hidup tanpa prioritas. Nah, jadi apa yang mesti kita lakukan? Benahi prioritas kita. Mumpung masih bulan Februari, benahi prioritas kita sehingga dampaknya hidup kita akan full power. Jadi kunci suksesnya seseorang adalah menyusun prioritas yang benar. Saya mau kasih tahu. Kita mau belajar ya menyusun prioritas yang benar, karena bisa saja saya bilang nomor 1 A. Lalu Pak Kris bilang enggak, But ini nomor 1 yang C aja. Dan sebagai kita bisa berbeda-beda prioritas, enggak apa-apa beda tiap orang. Tetapi secara anak Tuhan, panggilan kita sebagai pengikut Kristus, ada prioritas standar yang harus kita ikuti kalau kita mau berhasil di dalam hidup kita. Nah, jadi kita sering diberhadapkan dengan berbagai hal. Ini bagus, ini penting, semuanya bagus. Tapi percaya sama saya, kita tidak akan mampu lakukan semuanya bersama-sama. Karena apa? Karena keterbatasan, baik waktu, tenaga, pikiran, kemampuan, semua serba terbatas. Dan keterbatasan orang, tiap orang beda-beda. Maka kita perlu membuat skala prioritas agar hidup kita menjadi teratur dan indah untuk dijalani. Sehingga kita bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan untuk awal tahun 2023 ini. Nah, jadi yang namanya prioritas, ini juga ada kata-kata bijak yang dari seorang hamba Tuhan, lakukan hal yang paling utama, itu akan menggerakkan semuanya. Jadi seperti kereta api kalau jalan. Kalau kereta api yang paling depan itu yang ada masinisnya, yang ada mulai paling depan itu jalan, saya mau tanya, gerbong-gerbong di belakangnya ikut jalan enggak? Ikut jalan karena tinggal ngikut gerbong yang paling depan yang ada masinisnya. Prioritas itu seperti itu. Pada saat kita menetapkan prioritas di depan itu, yang lain semua ngikut. Percaya, masalah apa yang kita punyai? Banyak. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah hubungan,
masalah anak-anak, masalah pasangan hidup, masalah orang tua, masalah kesehatan banyak. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau prioritasnya benar, seluruh masalah di belakang akan automatically ngikut paling depan. Gerbong kereta paling depan tadi, yang ada masinisnya, ada mesinnya. Jadi otomatis akan jalan dan semuanya akan bergerak mencapai tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana menyusun prioritas yang benar yang ada di Alkitab. Kita mau belajar dari kehidupan Ishak. Ishak adalah tokoh Alkitab yang luar biasa ya. Kita lihat ayatnya. Nah, Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Silakan bapak-bapak baca yang 12, ibu-ibu baca yang ke-13. Silakan bapak-bapak dulu. 1, 2, 3. Ibu-ibu, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya lagi mikir baca ayat ini keren amat ya si Ishak ya. Kok bisa ya si Ishak mendapatkan berkat Tuhan, gak cuman kaya, semakin kaya, meningkat lagi sangat kaya. Ini kalau kita lihat kehidupan Ishak. Nah, siapa yang di sini pengen kaya? Nggak dosa, saya kasih tahu pengen kaya nggak dosa. Semua orang bisa kaya, tetapinya yang dosa itu jangan menjadi hamba uang. Jadi kalau kita kaya diberkatin Tuhan, uangnya untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan, boleh nggak kaya? Boleh. Jadi Bapak Ibu gak usah takut kaya ya, kaya tuh gak dosa. Tapi jangan diperhamba oleh uang. Jadi kadang-kadang kita sering tertipu dengan pertanyaan, aduh pengen kaya kayaknya serakah banget ya. Enggak, asal hati kita tetap rendah hati. Kalau kaya tapi sombong ya nanti dihabisin sama Tuhan. Karena Tuhan paling gak suka orang sombong ya. Kita lanjut lagi bahwa apa yang dilakukan Ishak sih kok bisa menjadi sangat kaya. Ayatnya ada di Kejadian 26 ayat 25. Silakan Bapak Ibu baca yang kuat. Ini kuncinya di sini. 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, perhatikan yang dilakukan Ishak pada saat dia membawa keluarganya, membawa bangsanya berjalan. Waktu zaman itu kan mereka belum punya tanah ya, jalan dari satu tempat ke tempat lain. Itu aja bisa semakin kaya. Apalagi kita yang tinggal di satu tempat, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, nggak pindah-pindah. Kalau kita bayangin betapa repotnya kalau usaha pindah-pindah. Nah, tetapi ini Ishak yang pindah-pindah, dia lakukan urutan yang hari ini kita mau belajar. Ternyata urutan yang dilakukan Ishak ini urutan yang benarnya. 1, mezbah. 2, kemah. 3, sumur. Itu yang dilakukan oleh Ishak pada saat dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia lakukan 1, mezbah, 2, kemah, 3, sumur. Urutannya itu dari atas ke bawah yang benar. Kalau kita balik dari bawah ke atas, acak-acakan. Seperti tadi mau bikin Indomie, kalau kita urutannya masak 1, 2, 3, 4, kita balik. Indominya jadinya yang segitu ngetopnya di dunia enak, jadi gak enak. Karena tutung. Nah, jadi balik lagi di sini urutan ini nggak bisa dibalik kalau prioritas. Nah, kita mau belajar apa sih mezbah, apa sih kemah. Jadi di dalam firman Tuhan 3 kata ini punya makna, punya arti. Ishak nggak pernah mengubah prioritasnya. Selalu ketiga itu, mezbah, kemah, dan sumur. Jadi hidupnya dia terus konsisten. Tuhan memberkati dengan konsisten dan akhirnya semakin sukses. Berkat Tuhan tidak pernah berkurang tetapi semakin ditambahkan. Kita lihat dulu ayat berikutnya untuk menopang pemahaman urutan tadi ya, prioritasnya Ishak. Matius 22 ayat 36 sampai 40.
kita baca gantian ya. Saya bacakan ayat 36, Bapak Ibu yang ke-37 dan seterusnya sampai yang ke-40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Silakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Silakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti kita lihat urutan 1 dan 2 sudah ada di ayat ini, yaitu di Matius 26 ayat 36 sampai 40. Hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Itu yang nomor 1. Jangan pernah geser urutan nomor 1 dengan hal lain adalah mengasihi Tuhan. Baru yang kedua mengasihi sesama. Oleh karena itu kita mau belajar aplikasinya seperti Ishak mempraktekannya. Jadi kalau mau diartikan, inilah urutan Ishak. Nomor 1 mengutamakan Tuhan. Nomor 2 membangun hubungan sesama. Barulah nomor 3 yang namanya sumur, itu bicara pekerjaan atau pelayanan. Jadi kita bahas satu persatu supaya kita akan membuat susunan urutan prioritas yang sama pada hidup kita di tahun 2023. Sekali lagi jangan dibalik, harus nomor 1 mengutamakan Tuhan, nomor 2 membangun hubungan sesama, ketiga pekerjaan atau pelayanan. Kita lihat yang nomor 1. Apa itu mezbah? Mezbah itu adalah mengutamakan Tuhan. Apa yang dilakukan Ishak pada saat dia berhenti? Nomor 1, Ishak memanggil nama Tuhan. Dia gak sibuk ngatur yang lain-lain. Dia sibuk memanggil nama Tuhan. Punya waktu bertemu Tuhan muka dengan muka. Membangun hubungan pribadi intim dengan Tuhan dalam hidupnya. Apakah kita sudah melakukan ini di urutan nomor 1? Yang bisa jawab diri sendiri. Jadi gak usah angkat tangan ya. Jadi jawab aja di dalam hati. Apakah kita sudah meletakkan prioritas ini nomor 1 dalam hidup kita? Jadi yang dimaksud di sini, Ishak itu selalu membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Jadi begitu bangun pagi, apa yang dicari pertama kali oleh Ishak? Nah sekarang tanya sama diri sendiri, apa yang saya cari pada saat saya bangun pagi? Apakah cari HP? Apakah cari chattingan, baca chattingan di HP? Apakah lihat YouTube? Apakah duduk santai menikmati kopi, baca koran, atau lihat YouTube? Baru nanti doanya tunggu kalau udah ngopi, kalau udah yang lain-lain. Nah, yang bisa jawab hatimu sendiri. Bapak Ibu gak usah merasa berdosa ya, saya pun sering meleset. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat cucian piring banyak, tadinya mau doa, ya ampun itu cucian piring numpuk, nyuci piring dulu. Tapi setelah itu Roh Kudus ngomong, katanya aku nomor 1. Oh iya maaf Tuhan, maaf. Tadi gak tahan lihat rak piring penuh piring kotor. Saya bilang, aduh Tuhan gagal lagi. Jadi kedagingan kita sering memimpin kita untuk melakukan prioritas yang salah. Tapi mulai komitmen, belum ada kata terlambat ya. Carilah Tuhan, bangunlah mezbah Tuhan sebagai urutan pertama dalam hidup kita. Mengucap syukur, menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan. Maksudnya baca dan renungkan. Jangan lupa dengerin Morning Blessing. Buatnya Pastor Chris sampai begadang loh. Capek ya Chris ya bikin Morning Blessing. Saya ngerasa betapa udah capek bikinnya begadang-begadang, jemaat bacanya ntar kalau sempet. Aduh sedih deh. Jadi pastor itu kadang-kadang perlu ngelus dada ya. Tapi enggak ya, jemaat di sini semuanya hebat. Nomor 1 dengerin Morning Blessing. Oke, jadi itulah prioritas pertama. Kita belajar juga lihat dari Yesus. Yesus pun memberi teladan hal yang sama. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Gak cuman Ishak yang melakukan prioritas ketemu Tuhan nomor 1, tapi
Yesus juga gitu, lakukan hal yang sama. Jadi kita harus mengikuti teladan Ishak karena kita mau sukses, dan juga teladan Yesus. Kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua adalah kemah. Artinya apa kemah? Membangun hubungan dengan sesama. Jadi membangun hubungan dengan sesama itu siapa? Kasihilah sesamamu, itu adalah hukum yang kedua. Sesama tuh yang paling deket dulu, gak usah jauh-jauh yang di luar sana. Yang paling deket adalah keluargamu, yang ada di rumahmu, pasanganmu, istrimu, anak-anakmu, suamimu. Makanya kemah adalah rumah, tempat di mana kita berkumpul bersama keluarga. Makanya ada istilah home sweet home. Jangan-jangan kita punya keluarga tapi jarang ngomong, sibuk sama urusan kita sendiri. Istri juga nggak tahu suami ngapain, suami nggak tahu istri punya kesibukan apa, saking jarang cerita. Nah, itu semua harus bertobat sebelum terlambat. Tentu kita harus membangun hubungan dengan orang-orang terdekat di dalam keluarga. Dan keluarga gak cuma keluarga inti, kita semua adalah keluarga seiman. Makanya ada tulisan ini. Tulisannya apa? Welcome home. Jadi kita bukan orang asing, kita semua adalah keluarga. Jadi jangan cuek bebek sama teman-teman kita satu gereja. Kita punya komunikasi, ngumpul, bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Itulah prioritas kedua yang dibuat oleh Ishak. Ishak itu begitu mengasihi keluarganya, Ishak begitu mengasihi bangsanya, dan dia care sama mereka semua. Makanya Tuhan memberikan dia berkat lebih lagi. Kita lihat ini di dalam keluarga. Dalam keluarga ada lagi prioritasnya. Prioritas pertama bukannya anak-anak, maaf ya bukannya anak-anak nggak penting. Yang namanya prioritas buat yang masih bersama, suami istri menjadi hubungan prioritas. Jangan ibu-ibu sibuk ngurus anak, suami dicuekin. Itu harus bertobat segera. Karena Tuhan ingin suami istri punya hubungan prioritas nomor 1, baru nomor 2 anak-anak. Jadi bukan anak-anak menjadi ditukar tempatnya. Nomor 1 anak-anak, nomor 2 pasangan hidup. Gak boleh dibalik itu. Jadi nomor 1 suami istri, nomor 2 anak-anak. Dalam hal apa saja, komunikasi suami istri harus sepakat dulu. Gimana kita ngedidik anak? Jangan sama-sama sayang anak, sama-sama punya prinsip ngedidik anak. Di depan anak-anak, mama papanya berantem karena prinsipnya beda. Mama papanya ribut karena si mama bilang boleh, si papa bilang gak boleh, atau kebalikannya. Dan itulah yang terjadi di dalam keluarga. Meskipun prioritas keluarga, yang ada peperangan di dalam keluarga. Beda konsep mendidik anak, beda bikin standar, beda bikin peraturan. Saya dan suami saya kalau gak setuju, kita rembukan dulu di kamar. Kita doa dulu di kamar. Maunya apa untuk anak-anak? Kenapa kamu kemarin ngasih? Saya suka nanya gitu. Pak, kamu kenapa sih kemarin ngasih ke anak-anak gini-gini? Itu terlalu memanjakan. Ya nggak apa-apa toh ya, namanya sayang anak. Oh enggak, aku nggak setuju. Nanti anak-anak terlalu ngandalin kita. Nah, beda pendapat kan mama bapaknya? Beda pendapat ini harus selesaikan dulu di kamar. Jangan di depan anak-anak. Hal-hal seperti itu ada lagi topiknya dalam prioritas keluarga. Tapi di sini yang penting saya nomor 2. Seperti Ishak, nomor 1 hubungan dengan sesama itu bangun yang benar. Di dalam keluarga, di dalam gereja, sekalipun pastinya manusia menajamkan manusia ya. Nah, tetapi kita harus tahu ada Tuhan di antara kita. Tuhan yang akan memberikan kita pemahaman dan pengertian. Nah, membangun relationship ini menjadi prioritas kedua setelah Tuhan. Tanamkan itu dalam hidup kita. Baik relationship di dalam keluarga maupun relationship di dalam gereja lokal, di dalam komunitas kita, yaitu CDC, baik di dalam Kersel maupun di dalam Hafrota. Karena kita saling mendoakan, kita saling menegur, saling mengasihi, saling mengingatkan, saling menopang. Jadi jangan terjebak dalam rutinitas. Kalau rutinitas itu ketemu, sampai ketemu minggu depan, ketemu lagi minggu depan, gitu lagi. Jadi kita bukan seperti itu. Kita harus tahu apa yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan cuek ya, harus benar-benar membangun hubungan. Nah, hubungan ini penting, kenapa? Karena dengan melewat bersama, hubungan tadi kita bisa bertumbuh bersama. Nah, termasuk tadi saya bilang suami istri menjadi prioritas. Kita lihat yang dilakukan Ishak.
terhadap istrinya. Kejadian 25 ayat 21, silakan dibaca. 1, 2, 3. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ishak itu sayang banget sama Ribka. Makanya dia tahu pergumulannya Ribka pengen punya anak, dan dia juga tentunya mereka sepakat berdoa. Jadi itulah namanya hubungan yang mendatangkan mukjizat. Sepakat kemudian berdoa. Dan pada saat doa sepakat, Tuhan menurunkan berkatnya yang semakin luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu di sini para istri mendoakan suami, suami mendoakan istri, terus berapa banyak orang tua sepakat mendoakan anak, menumpangkan tangan atas kepala anak-anak kita, mendoakan teman-teman dalam satu kersel. Jangan terjebak dalam yang penting-penting saja. Doakan semua untuk bertumbuh bersama. Tuhan pasti memberkati kita. Saya ingin kesaksian satu kejadian. Doa sepakat itu besar kuasanya. Amin. Saya ingat dalam hidup saya 3 hal, banyak sebetulnya, cuman karena khotbahnya terbatas. Saya mau saksikan ada 3 hal yang paling simple. Suami saya rajin doain saya, dan 3-tiganya sukses semuanya. Pertama, tahun 1990 waktu saya hamil anak pertama, saya divonis miom, dan dokter mengatakan kehamilan ibu berisiko. Bersamaan dengan kehamilan berjalan, miom juga bertumbuh, bayi juga bertumbuh. Risiko yang paling besar, bayi ini tidak akan lahir kalau miomnya lebih cepat dari pertumbuhan si bayi. Bayi akan terjepit oleh miom dan akan meninggal di dalam kandungan. Itu berita bahagia apa enggak? Tentunya tidak. Saya kerjanya cuma nangis. Dan kita sepakat, tiap malam suami saya numpangin tangan di perut saya. Kita berdoa sepakat. Miom kayak perintahkan untuk tumbuhnya lambat, tidak membesar. Berhenti pertumbuhannya supaya bayi bisa bertumbuh dengan sehat. Tiap malam selama 9 bulan. Akibatnya apa? Setelah lahir, bayi saya selamat, yang sampai sekarang udah gede, udah punya anak lagi. Michael lahir dengan berat badan 3,2 kilo dan miomnya 9 on. Bisa bayangin beratnya perut saya 3,2 kilo tambah 9 on. Tapi yang penting permintaan kita dijawab Tuhan, anak saya selamat. Kedua, yaitu tahun 2006, waktu saya udah kerja di WHO, saya sudah dapat email resmi dari atasan saya bahwa saya akan diputus kontrak, tidak akan diperpanjang kerjanya di WHO. Padahal saya udah keluar dari PNS. Tahun 2016 ini kejadiannya. Apa yang terjadi? Saya nangis, saya sedih, kok saya apa alasannya? Karena krisis dunia waktu itu. Dan suami saya doain saya tiap malam, dia pegang tangan saya dan dia bilang, ayo mah kita berdoa. Dia doain, Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil mama kerja di WHO, Tuhan tidak pernah memotong di tengah jalan. Kami minta mama bekerja di WHO sampai pensiun. Tiap malam didoain. 3 bulan kemudian saya dapat email dari kantor pusat dari WHO, saya tetap diperpanjang kerja dan betul-betul kerja sampai pensiun tahun 2020. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Saya minta bapak-bapak, ibu-ibu semuanya salinglah mendoakan dengan setia. Ketiga, kesaksian saya yang kaitannya hubungan yang dibangun suami istri itu begitu penting dengan sepakat berdoa. Waktu saya kena kanker 2006, saat kanker itu membuat saya menderita karena radiasi dan luka bakar yang hebat. Saya putus asa karena nyeri yang luar biasa. Saya pengen mati. Saya gak pengen hidup lagi, sakit ya minta ampun karena radiasi dan kemo. Pada saat saya bilang sama suami saya, Pak, aku gak kuat, aku pengen mati. Udahlah kamu jaga anak-anak, aku pengen mati. Tuhan kan ada sama kamu. Suami saya diam-diam tidak bisa menjawab, gak mau nolak ya, tapi dia tahu saya begitu marah, begitu ingin mati. Saya udah benar-benar putus asa. Tapi satu malam Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Jam 2 subuh, saya ingat banget, gak pernah lupa sampai hari ini. Saya membuka mata saya karena saya gak bisa tidur, sakit banget, rongga mulut saya kebakar semua. Dan saya lihat suami saya duduk di sudut kamar di lantai. Dia tersungkur berdoa, minta kepada Tuhan untuk istrinya sembuh, untuk saya sembuh dan mampu melewati masa-masa sulit. Begitu saya lihat itu, saya jadi gak tega. Tuhan ngomong apa sama saya? Bertobat kamu. Dia begitu mengasihi kamu dan minta kamu hidup. Masa kamu minta kamu mati?
Akhirnya saya bilang, ampuni saya Tuhan. Suami saya nggak tahu loh kalau saya ngeliat dia berdoa. Tapi saya percaya Roh Kudus yang membangunkan saya, dan hari itu saya bilang ke Tuhan, oke Tuhan, saya mau hidup. Saya berhasil melewati masa-masa sulit, dan sampai hari ini saya bisa sehat dan berdiri di depan Bapak dan Ibu. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Begitu besarnya kuasa doa dengan sepakat yang dibangun di dasar hubungan. Dan itu di dalam keluarga, di dalam komunitas kita. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah, apa itu sumur? Sumur adalah pekerjaan maupun pelayanan kita. Jadi ada di Kejadian 26 ayat 9. Saya akan bacakan. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Jadi kalau kita lihat apa sih perannya sumur? Sumur adalah kebutuhan dasar untuk hidup karena dia sumber air. Untuk bisa bertahan hidup kita harus bekerja. Inilah yang sering kita sebut pekerjaan sekuler. Jangan berpikir pekerjaan sekuler itu tidak penting. Pekerjaan dan pelayanan sama pentingnya. Karena tuh ada ayat yang mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Baik itu bekerja sebagai guru, bekerja sebagai karyawan, bekerja apapun profesi kita, lakukan seperti untuk Tuhan. Di zamannya Ishak cuma ada peternak dan petani, gak ada kantor. Tapi mereka butuh sumur untuk mengelola pertanian dan peternakan mereka. Dan Tuhan memberkati dengan cara menggali sumur dan airnya begitu membuat tanah subur, hidup mereka menjadi makmur. Jadi pelayanan dan pekerjaan itu sama karena kedua-duanya adalah untuk Tuhan. Jadi jangan mengatakan bahwa pelayanan gak digaji terus kita menomorduakan. Kita semua volunteer yang dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Jadi firman Tuhan mengatakan lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sama dengan Ishak. Waktu Ishak disuruh Allah untuk pegawainya menggali sumur itu kembali, padahal dulu sudah ditutup oleh bangsa Filistin, karena Tuhan tahu Tuhan akan memberkati sumur-sumur itu akan penuh dengan air yang memberkati tanah pertanian mereka. Kita lihat ayatnya, Titus 3 ayat 14, silakan dibaca, 1, 2, 3. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Nah, kalau kita mau berbuah, kita harus rajin bekerja. Rajin bekerja itu minimal mencukupi kebutuhan pokok. Jangan punya mental pengemis, Bapak Ibu. Kita semua perlu makan, minum, dan pakai. Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita rajin, Tuhanlah yang akan membuka pintu berkat dan kita akan dicukupkan dalam segala sesuatu. Seperti tadi ayat yang pertama Matius 6 ayat 33 sampai 34. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat terakhir sekali lagi yang saya mau bagikan, Yohanes 14 ayat 12. Silakan dibaca sekali lagi, 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan kasih kita delegasi, wewenang, otoritas, bahwa kita anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, punya kuasa untuk melakukan mujizat, bahkan lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Amin. Katakan kiri kanan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi kesimpulannya, kunci berhasil sukses di tahun 2023 mengikuti teladan Yesus dengan iman dan belajarlah dari Ishak. Benahi prioritas kita dengan benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan dengan pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi saya ingatkan, jangan dibalik urutannya, mesbah, kemah, sumur. Artinya mengutamakan Tuhan, membangun hubungan sesama, pekerjaan atau pelayanan. Ini 3 yang gak bisa dibolak-balik. Katakan, engkau akan berhasil di tahun 2023. Ayo. Amin.
Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Apapun yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Kami percaya firman Tuhan ini masih hidup di zaman ini. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat, baik yang mendengarkan online dan onsite. Biarlah semua jemaat memiliki hikmat Allah untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah didengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami mau belajar dan kami lakukan. Kami mau belajar seperti teladan Yesus dan kehidupan Ishak. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan berkat keberhasilan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita semuanya sudah diberkati. Terima kasih buat Ibu Dr. Tini, juga buat Pak Rudi yang setia, yang tadi saya sudah bilang setia mendampingi istrinya ya. Tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Menjadi teladan buat kita semua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Sungguh kita sangat diberkati. Dan pagi hari ini juga saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu, saudara, atau yang masih remaja, youth, yang mungkin baru pertama kali datang untuk beribadah di tempat ini. Boleh angkat tangannya, kita mau kenalan. Oke, kalau belum ada, berarti kita semua di sini orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan PR bagi kita, yuk cari jemaat yang belum beribadah, mungkin saudara kita, teman kita ya. Mari kita ceritakan kasih Tuhan. Baik, dan ibadah ini boleh berlangsung karena ada orang-orang volunteer yang mempersiapkannya mulai dari Sabtu kemarin. Karena itu kita mau mengucapkan terima kasih kepada volunteer semuanya ya, sudah mempersiapkan semuanya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, semuanya diangkut, semuanya dipasang, semuanya diatur ya. Luar biasa tenaga, pikiran, hati ya untuk Tuhan. Ya, terima kasih buat volunteer. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau menjadi volunteer, ngapain aja sih volunteer? Ayo saya ajak bersama-sama. Kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, belajar melayani bersama. Ya, nanti kita akan sama-sama melayani Tuhan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk usher nanti ada pertemuan setelah ibadah ini. Jadi jangan pulang dulu ya. Jadi nanti kita akan ada pertemuan. Dan kemudian ibadah yang minggu depan tanggal 26 Februari itu akan dilayani oleh pastor kita, Pastor Naftali. Mungkin ada yang belum kenal ya, bisa berdiri Pak Bapak. Di mana dia? Ya. Oh, di sana ya, yang penuh dengan kasih Tuhan ya, luar biasa ya. Pak Naftali akan melayani kita minggu depan. Jadi saudara boleh siap-siap hati saudara ya untuk kita bisa beribadah. Kemudian CD Sikit ya. CD Sikit juga akan ada terus setiap minggu pada jam yang sama, yaitu jam 9. Jadi orang tua beribadah di tempat ini, anak-anak beribadah bersama dengan guru-guru sekolah minggunya, kakak-kakak kita. Ada Kak Seni, ada Kak Nana, ya ada banyak kakak-kakak di situ. Ya, satu saat Kak Ros juga mungkin ada di sana ya. Jadi anak-anak akan mengenal Tuhan, anak-anak akan beribadah di sana. Ya, jadi biarkan anak-anak mengenal Tuhan sejak kecil, masa kecil mereka. Kemudian selanjutnya ada spiritual journey, encounter class. Itu pada tanggal 26, berarti 26 Februari itu minggu depan. Itu jam 11. Jadi setelah ibadah kita ada spiritual journey. Jadi artinya ini semacam kelas khusus di mana setiap kita akan lebih mengenal Tuhan lagi, ya diperbaharui lagi. Mungkin saudara bilang, saya sudah hafal, saya sudah tahu, saya udah begini-begini. Tidak apa-apa. Setiap kalimat atau setiap nasihat yang dikatakan berulang-ulang itu artinya penting. Ya, seperti ibu-ibu bilang, awas api, jangan bermain api. Kenapa dibilang begitu terus? Karena penting. Mengapa firman Tuhan perlu diulang-ulang? Karena firman Tuhan penting buat kita semua. Ya, jadi di kelas ini nanti kita akan belajar bersama mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, pemulihan kasih Bapa dan lain sebagainya. Jadi siapkan hati kita, rendahkan hati kita supaya kita belajar. Mau tahu, karena guru kita adalah guru yang agung ya. Jadi saya mengundang untuk semuanya yang sudah mendaftar, siapkan benar-benar supaya sehat, kuat, jangan ada acara mendadak ya. Semuanya
dipersiapkan dengan baik dengan biaya 50.000 per pertemuan. Jadi diadakannya kan 4 kali, jadi setiap bulan. Jadi 50.000 untuk setiap kali pertemuan, ada buku dan makan. Jadi bulan berikutnya lagi 50.000 lagi. Ya, sangat murah saudara ya. Karena firman Tuhan itu adalah membuat kita hidup kekal ya. Jadi firman yang luar biasa, murah sekali ya. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Jadi baiklah mengikutinya dengan bergairah. Kemudian mesbah doa. Ya, mesbah doa itu diadakan setiap hari Senin besok ya, online pakai Zoom jam 7 malam. Jadi kalau yang masih kerja, pulang kerja bisa ya mengikutinya. Mengapa kita adakan Zoom? Supaya setiap jemaat yang rindu untuk berdoa bisa mengikutinya. Ya, jadi bisa hadir di jam 7 dan saudara yang punya beban pergumulan bisa disampaikan kepada ketua sel saudara atau kepada saya langsung, nanti kita doakan bersama-sama. Ya, di situ kita akan mendapatkan kekuatan baru, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling memperhatikan. Ya, kurang lebih 1 jam. Kemudian kalau yang mau bertemu langsung, doa Kamis ada. Itu di Ruko Panorama Pamoyanan. Ya, dekat sini, keturunan dikit-sedikit ya. Kalau jalan kaki agak jauh, tapi connect mobil deket. Ya, di situ. Jadi kalau yang nggak tahu bisa tanya Pak Naftali, Pak Wahyu, Pak Kris, atau saya, Pak Ibu Natalia ya. Kalau misalnya nggak tahu jalannya di mana, alamatnya, tanya langsung kepada mereka. Itu jam 6 hari Kamis, ya, malam Jumat. Ya, kita berdoa bersama. Kita menikmati hadirat Tuhan sama-sama, berdoa, berbahasa roh, pokoknya semuanya lah begitu ya. Jadi bukan rutinitas, tapi benar-benar kita mencari hadirat Tuhan. Kita benar-benar mengejar hadirat Tuhan. Ya, kemudian ada doa dan konseling bagi Bapak Ibu juga yang mungkin ingin curhat, ya ingin didoakan, masalah pribadinya terlalu tidak bisa dibuka secara umum, ingin pribadi sekali, boleh menghubungi Ibu Natalia dan Ibu Rosi. Ya, nanti kita akan layani berdoa bersama. Kemudian care cell. Ya, care cell kita diadakan setiap pertengahan minggu ya, dari antara Senin sampai Jumat. Ya, itu ada yang family, yang ibu-ibu, yang youth, yang teen juga ada semua. Ya, jadi saudara bisa sesuaikan dengan waktu dan kebutuhan saudara. Ya, jadi semuanya nanti kita bertemu di tengah-tengah minggu, dan nanti kalau di grup besar gini kan kita nggak bisa banyak cerita. Tapi kalau di sel 6 orang, 10 orang masih bisa ya bertanya satu dengan yang lain dan sebagainya. Tapi kalau sudah besar membelah. Ya, oke. Kemudian setelah ibadah nanti ada coffee break, ya saudara bisa menikmati minuman sambil orang Cina bilang berkongko ya, bercerita satu dengan yang lain, ya saling bersapa satu dengan yang lain. Dan juga ada perpuluhan dan persembahan. Weh, tepuk tangan dong. Ya, persepuluhan dan persembahan saudara dapat saudara masukkan ke dalam amplop yang ada di kursi saudara di tempat duduk, atau juga bisa ditransfer ya, jadi semuanya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara menyatakan kasih saudara melalui persembahan, perpuluhan ya, karena kita tahu waktu kita memberi kepada Tuhan, kita menyatakan Tuhan I love you ya, dan kita mau dipakai oleh Tuhan ya. Banyak hal yang Tuhan kerjakan waktu kita memberi ya, banyak hal yang Tuhan lakukan ya. Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita. Karena itu mari saudara memberi dengan sukacita, memberi dengan semangat, memberi dengan mengasihi Tuhan, memberikan perpuluhan, diakonia. Karena banyak keluarga-keluarga kita, family kita, mereka bukan hanya butuh doa, tapi mereka juga butuh yang lain-lainnya. Dan Tuhan mau pakai kita semua ya. Jadi Tuhan mau pakai kita menjadi tangannya Tuhan. Amin. Jadi perpuluhan, persembahan itu bisa ditransfer atau dimasukkan atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Ya, saudara bisa masukkan seperti itu. Dan saya ingatkan sekali lagi, pertemuan Asyir jangan lupa jam 11 setelah ibadah ini ya. Jadi jangan pulang dulu. Demikian pengumuman, nanti Pak Kris akan berdoa. Siapa yang diberkati firman Tuhan pagi ini dapat berkat? Masih ingat nggak urutan yang pertama adalah sumur? Mesbah yang pertama.
pinter-pinter jemaat, luar biasa. Jadi jangan lupa mesbah, ya, kemah, sumur. Tadi saya cuman supaya jemaat tuh nggak tidur, sumur. Semuanya penting ya. Jadi urutan pertama, kedua, ketiga itu nggak bisa kita lewati satu dengan yang lain. Saling berkaitan. Pertama, kita mencari Tuhan, utamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan tentunya kita bergerak, punya kemauan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, kalau kita mengasihi sesama, tentunya juga kita mau rela untuk mengasihi sesama. Pasangan suami istri, keluarga semua, dan bahkan keluarga di CDC semua di tempat ini. Gereja adalah satu keluarga dan kita adalah benar-benar satu tubuh Kristus yang Tuhan persatukan. Pekerjaan, saya percaya setiap pergumulan pekerjaan apapun bagi jemaat, doa. Biar ada satu terobosan di tahun 2023. Jemaat ini semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Kita sungguh hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Tini, pelayanan di tempat ini. Dan terima kasih juga untuk Tuhan Yesus yang telah memberikan satu firman bagi kita semua, menguatkan kita semua. Hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk terima berkat dari Tuhan. Sikara bahaya rabatara masyaraba. Sikara bahaya rabah. Ora basyara bahaya rabah. Sikara bahaya rabatara. Sikara bahaya rabahaya rabah. Ora ramasyara batara basikara batara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita semua dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Cinta kasih dari Allah Bapa yang memenuhi hidup kita. Tuhan akan memberkati keluargamu. Tuhan akan tolong hidupmu dan bahkan melindungi dimanapun kau berada. Tuhan akan cover di dalam covering Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, diberkatilah keluargamu dengan hidup rukun dan damai. Diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, studimu, kuliahmu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan beri keuntungan dan keberhasilan. Terimalah kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.